Salam gembira selalu Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Kristus untuk kita semua. Ayat hari ini kita ambil dari Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Orang benar mengucapkan kata-kata yang diikuti orang banyak yang tidak mencelakakan kehidupan mereka, sehingga dikatakan bahwa dia menggembalakan mereka. Seorang gembala yang baik sanggup menyerahkan nyawanya dengan berkelahi dengan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Dia akan bertarung dengan musuh-musuh untuk membela domba-dombanya. Seorang gembala yang baik juga menyediakan padang rumput yang hijau dan air yang tenang sebagai sumber makanan dan minuman. Apakah bagi dirinya? Tidak, saudara-saudara, bagi domba-dombanya. Jadi saudara, Tuhanlah yang jadi sumber makanan dan minuman kita. Yesus adalah provider kita, Jehovah Jireh. Jadi Tuhanlah yang harus kita cari sebagai sumber provider kita. Kita lihat ayat selanjutnya dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Dari ayat ini saudara, kita tahu bahwa Tuhanlah yang mendatangkan berkat, yang membuat manusia menjadi kaya. Bukan usaha dan bukan susah payah manusia. Apalagi manusia korupsi atau mengelabui sumber keuangan, itu semua harta yang diraih dengan tidak halal. Adam dan Hawa diciptakan untuk mengurus taman, tidak untuk bekerja susah payah mencari makan dan minum. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan makan minum mereka? Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Tuhanlah yang turun tangan mengatur kehidupan mereka agar mendapat makanan dan minuman. Jadi, apakah tujuan hidup kita di bumi? Yang pasti bukan untuk mencari sesuap nasi, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan selama hidup di bumi ini. Juga ada amanat agung untuk dilakukan, yaitu menyebarkan nama Tuhan dari Yudea sampai ke Samaria atau ke seluruh bumi, juga untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan koridor yang Tuhan tetapkan untuk sesuai dengan firman-Nya. Orang Israel hidup 40 tahun di gurun tanpa bekerja mencari sesuap nasi. Mereka didatangkan makanan dari Tuhan berupa mana dan daging berupa burung-burung. Mereka tidak melalui pendidikan, tidak melalui saringan-saringan seperti di zaman ini. Tetapi tujuan mereka adalah satu, yaitu rasa takut akan Tuhan yang di perjanjian baru sudah diperbaharui dengan kasih akan Tuhan, karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, janganlah berlomba-lomba atau saingan membuat sang anak menduduki ranking di sekolahnya, karena kompetisi bukanlah agenda dari Tuhan. Kalaupun Dia menginginkannya, hal itu untuk membuat manusia termotivasi untuk berlari mendekatinya. Benarkah Alkitab yang sudah menjadi media Tuhan menyatakan dirinya janganlah khawatir akan hidupmu? Dikatakan di Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta dan sebagainya, karena di mana hartamu berada di situ hatimu juga berada. Saudara, harta yang kita punyai berasal dari Tuhan. Maka jangan matamu terpaku atau fokus kepada yang nampak di mata itu.
karena banyak keperluan duniawi dan ngengat-ngengat yang akan sekejap menghabiskannya. Tetapi carilah harta surgawi yang tidak tampak dan ngengat tidak akan menghabiskannya. Kita harus mencari kerajaan surga dan kebenarannya dahulu, maka sisanya akan ditambahkan. Saudara, di mana harta kita berada tanpa kita sadari, hati kita juga diletakkan di sana. Contoh, kalau hati kita ada di pelayanan, maka umumnya harta kita juga berada di pelayanan. Maka saudara, serahkanlah pelayanan kita kepada Tuhan, dan Dia yang bertanggung jawab atas pelayanan kita, besar atau kecil terserah Dia. Kalau kita yang mempunyai perusahaan, maka umumnya hati kita juga terletak di perusahaan tersebut. Kita takut akan untung atau rugi. Atau bagi yang bekerja, kita khawatir atas kesinambungan bekerja di sana. Sekian renungan hari ini, berkat rohani dan fisik dari Tuhan Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus beserta kita semua.